Saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bagi banyak buruh di Indonesia, bekerja bukan lagi sekedar mencari nafkah. Ini adalah perjuangan di tengah ketidakpastian yang semakin nyata. Upah yang tak selalu sejalan dengan kebutuhan hidup masih menjadi keluhan utama. Namun hari ini ada ancaman lain yang lebih besar. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang bisa datang kapan saja tanpa kepastian. Sepanjang tahun 2025, gelombang PHK terus menghantam berbagai sektor. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 24.000 pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam beberapa bulan pertama. Bahkan hingga Oktober 2025, angka itu melonjak menjadi lebih dari 126.000 buruh terdampak PHK. Ancaman ini belum berhenti. Pada tahun 2026 diperkirakan lebih dari 100.000 pekerja kembali beresiko kehilangan pekerjaan. PHK bukan lagi kemungkinan, tapi kenyataan yang menghantui. Ketika pekerjaan hilang, yang runtuh bukan hanya pendapatan, tapi juga harapan. Banyak buruh terpaksa mencari jalan lain, bahkan hingga ke luar negeri. Namun disinilah risiko baru mengintai. Minimnya lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi akibat PHK mendorong sebagian orang mengambil jalan berisiko. Berangkat ke luar negeri dengan iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi. Namun, tidak semua perjalanan berakhir dengan harapan. Kasus perdagangan orang atau TPPO masih menjadi luka besar bagi Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh oknum tertentu, modusnya pun beragam. Dari janji pekerjaan mudah hingga perekrutan ilegal oleh sindikat. Korban dijerat, dipaksa bekerja, bahkan disiksa. Tindak pidana perdagangan orang, ya TPPO ini memang masih menjadi ancaman serius bagi warga negara Indonesia, khususnya dalam modus pengiriman tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan secara ilegal dengan dalih pekerjaan bergaji tinggi. Nah, kemudian di mana kita ketahui juga bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah dimanfaatkan oleh jaringan pelaku TPPO tersebut untuk merekrut korban secara lebih masif, cepat, dan sulit dideteksi. Korban kerap dijanjikan pekerjaan mudah dengan gaji yang besar, kemudian seluruh biaya perjalanan itu disampaikan akan ditanggung serta proses keberangkatan yang tampak legal, namun pada kenyataan korban justru dieksploitasi secara psikis dan ekonomis. PHK, pengangguran, dan TPPO menjadi rantai persoalan yang saling terhubung. Ketika pekerjaan hilang, pilihan menjadi sempit. Di tengah situasi ini, buruh tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup. Mereka juga berjuang untuk tetap aman. Pertanyaannya kini, berapa banyak lagi yang harus kehilangan pekerjaan sebelum semuanya benar-benar terjadi? Dan berapa banyak lagi yang harus menjadi korban sebelum perlindungan benar-benar hadir?
Di tengah meningkatnya ancaman terhadap buruh, negara dituntut untuk hadir, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung. Kepolisian Republik Indonesia melalui berbagai satuan bergerak membongkar jaringan kejahatan yang menjerat para pekerja, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Ya, tolong kami di sini, Pak. Tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami. Kalau mau pulangkan kami. Tolong pulangkan kami segera, Pak. Tolong pulangkan kami segera karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Di sejumlah pengungkapan kasus, Polri berhasil membongkar sindikat TPPO yang merekrut korban dengan modus pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Dalam sejumlah pengungkapan kasus, Polri berhasil membongkar sindikat TPPO yang merekrut korban dengan modus pekerjaan bergaji tinggi. Melalui Polsek Sapuran Polres Wonosobo, Polri berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap seorang wanita yang nyaris diberangkatkan melalui jalur ilegal. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan kecurigaan dari pihak keluarga korban. Keluarga korban disebut khawatir karena korban berada di kota Dumai dan akan dipekerjakan ke Kamboja tanpa prosedur resmi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Sapuran segera berkoordinasi dengan Polda Riau, Direktorat PPA-PPO Polda Riau, Kantor Imigrasi, serta Satpol Airut Polres Dumai. Hasilnya pada hari yang sama, Satpol Airut Polres Dumai berhasil mengamankan korban bersama 4 orang lainnya dan membawa mereka ke kantor Satpol Airut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah proses pemeriksaan dinyatakan cukup, korban diserahkan ke BP2MI Kota Dumai dan difasilitasi pemulangannya melalui penerbangan langsung ke Yogyakarta. Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, korban dijemput oleh Kanit Reskrim Polsek Sapuran dan dibawa ke Mapolsek Sapuran Polres Wonosobo untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dengan disaksikan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Kepolisian Republik Indonesia tidak tinggal diam. Dalam kasus lain, kepolisian juga mengungkap jaringan internasional yang mengirim pekerja migran secara ilegal. Polda Bengkulu menetapkan pimpinan sebuah lembaga pelatihan kerja atau LPK sebagai tersangka utama. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari para korban yang merasa tertipu dengan iming-iming bekerja di sektor pertanian Jepang dengan gaji fantastis, namun justru berakhir tragis dengan penelantaran di luar negeri. Tersangka menjanjikan para korban keberangkatan resmi ke Jepang. Modus yang digunakan tersangka, korban dijanjikan pendapatan antara 20 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per bulan dengan alasan biaya pelatihan bahasa dan pengurusan dokumen. Tidak mendapatkan visa kerja resmi, para korban justru diberangkatkan dengan dokumen yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga saat tiba di Jepang, mereka tidak memiliki status hukum yang jelas dan terlantar tanpa pekerjaan. Jaringan TPPO bekerja secara terorganisir, rapi, dan seringkali memanfaatkan celah ekonomi masyarakat. Karena itu, penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pencegahan, edukasi, dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas. Kami mendorong agar penegakan aturan di bidang ketenagakerjaan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Jadi ini tentunya yang menjadi latar belakang kenapa kita harus membentuk Des Ketenagakerjaan Polri.
Di tengah gelombang PHK dan ancaman yang terus menghantui, harapan tidak sepenuhnya hilang. Negara melalui Kepolisian Republik Indonesia mulai mengambil langkah. Bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Melalui Des Ketenagakerjaan Polri, Polri membuka ruang baru untuk membantu para buruh yang terdampak PHK. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi jembatan antara pekerja, pemerintah, dan pemilik usaha. Kami mendorong agar penegakan aturan di bidang ketenagakerjaan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena ini juga menjadi saluran untuk membuka sumbatan yang selama ini mungkin masih ada di lapangan, dan potensinya kalau ini tidak tersalur dengan baik justru akan menimbulkan situasi dan kondisi yang juga tidak baik bagi perusahaan itu sendiri, dan tentunya juga mengganggu stabilitas Kamtimas. Jadi ini tentunya yang menjadi latar belakang kenapa kita harus membentuk Des Ketenagakerjaan Polri. Di bawah arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Des Ketenagakerjaan dijalankan sebagai bentuk kepedulian nyata. Tidak hanya mendata, tetapi juga mencarikan solusi. Mulai dari pelatihan hingga penyaluran kembali tenaga kerja. Sejak dibentuk pada Januari 2025, Des tersebut telah menerima 144 laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan. Dengan 35 perkara diantaranya telah diselesaikan. Dengan rincian 1 kasus dinyatakan lengkap atau P21 dan 34 lainnya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Sementara itu 109 laporan masih dalam penanganan. Kasus yang ditangani mencakup berbagai isu, seperti pemutusan hubungan kerja dan pesangon, sengketa upah, pemberangusan serikat pekerja, persoalan BPJS, hingga perlindungan keselamatan kerja. Hasilnya mulai terlihat. Ribuan buruh yang sebelumnya kehilangan pekerjaan kini mendapatkan kesempatan baru. Bahkan lebih dari 1.500 pekerja telah diberangkatkan langsung menuju ke tempat kerja yang baru oleh Kapolri. 3, 2, 1. Hari ini kita berangkatkan kurang lebih 1.500, menyusul yang sebelumnya kurang lebih 700. Dan tentunya ini secara bertahap akan terus kita lanjutkan karena dari perusahaan-perusahaan yang ada, kondisi terakhir menyampaikan masih ada lowongan sampai dengan tahun 2026 ya, 2026 kurang lebih 70.000 lapangan pekerjaan baru. Tentunya ini adalah kabar yang menggembirakan di tengah situasi yang tentunya ada beberapa tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak ekonomi global. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman buruh. Bagi mereka ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk menghidupi keluarga, dan mengembalikan harapan. Saya datang ke sini itu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Kapolri atas pelepasan PHK dan memberikan kesempatan kembali kita untuk bekerja. Selalu membela dan mengayomi masyarakat. Ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Sigit yang telah sangat membantu kami. Kami merasa terbantu, kami merasa tertolong karena dari korban ter-PHK kami bisa disalurkan kembali bekerja. Kepedulian Kapolri tidak berhenti sampai di situ.
Saat peringatan May Day 2026, Kapolri pastikan langsung pengamanan dan pelayanan oleh Polri untuk buruh berjalan optimal. Pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri mengedepankan profesionalisme dan humanis. Hal ini tergambar dari hangatnya interaksi Kapolri dengan para buruh yang menghadiri kegiatan May Day di Monas. Saat peringatan Hari Buruh Internasional 2026, sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolri atas dibentuknya Des Ketenagakerjaan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kapolri untuk Des Tenaga Kerja yang perhatian sangat luar biasa. Satu lagi yang tinggal Pak, Des Ketenagakerjaan. Kami merasa itu juga sangat membantu kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri, terima kasih. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menanggapi langsung aspirasi yang disampaikan oleh para buruh. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya pekerja, petani, dan masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Di tengah kompleksitas persoalan buruh, Polri menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya terasa saat hukum ditegakkan, tetapi juga saat harapan harus diselamatkan. Karena bagi sebagian orang, kesempatan untuk bekerja kembali bukan sekedar solusi, melainkan penyelamat kehidupan.